Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Di hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bila kasih setia Tuhan terus menyertai dan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan maupun anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Dan kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang dialami oleh keluarga Elkana. Namun di sini kita mau belajar satu tokoh yang bernama Penina, yaitu madunya Elkana, di mana kita boleh belajar bahwa Penina ini adalah mau melindungi diri sendiri dari luka batin. Nah, kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Penina, seringkali kita dengar bahwa rumah tangga Penina dengan Elkana adalah satu keluarga yang kurang harmonis. Mengapa saya katakan demikian? Karena Elkana lebih suka kepada Hana, lebih dicintai. Namun faktanya justru Penina memiliki 5 orang anak laki-laki. Jadi kalau kita di sini kita bisa melihat bahwa rumah tangga Elkana adalah satu rumah tangga yang punya situasi kondisi yang tidak baik. Adanya panasnya emosi yang mendidih, lalu kebanyakan orang pada zaman itu di mana seorang punya 2 orang istri itu selalu tidak pernah harmonis. Yang satu memiliki anak, yang satu tidak memiliki anak. Nah, lalu di sini kita bisa melihat bahwa hubungan kasih seorang suami kepada istri yang dikasih yang ternyata jatuh kepada Hana. Dan di sini menjadikan satu kehidupan yang sangat sangat sulit untuk kita lihat, di mana Hana tidak memiliki anak, Penina memiliki anak, dan ini membuat Hana yang merasa dikasihi lebih besar, namun dia mengalami keputusasaan karena kondisi dirinya yang mandul. Disinilah kita bisa melihat bahwa Penina adalah seorang yang menggunakan kesempatan, memanfaatkan kemampuannya yang bisa mengandung anak lebih banyak. Dan dengan kelebihannya, maka Penina mengejek Hana. Kalau kita lihat bahwa di sini sungguh sangat luar biasa bahwa Penina merasa dirinya tidak disayangi oleh Elkana, maka dia memperlakukan sindiran kepada Hana, sehingga membuat Hana menjadi orang yang berputus asa. Nah, kalau kita di sini kita bisa melihat bahwa apa yang diperlakukan oleh Penina kepada Hana ternyata membuat Hana sakit hati. Karena itu doa-doanya Hana itu didengar oleh Tuhan. Dan di situ kita bisa melihat bahwa Hana bisa memiliki seorang anak. Banyak orang mengerti bahwa perasaan Penina kadang-kadang kita bisa melihat bahwa orang yang mengalami kondisi seperti Penina ketika dia tidak dihargai, namun diperlakukan dengan pilih kasih. Namun di situ kita bisa melihat bahwa Penina melakukan jalan, yaitu dia berusaha membuat jaga jarak dengan orang-orang yang lebih dicintai oleh suaminya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang yang menyakiti yang mereka lakukan adalah di mana Penina mau melakukan untuk menyakiti Hana sebagai orang yang dikasih. Akibatnya kita bisa melihat bahwa perbuatan Penina yang selalu menindas Hana ternyata tidak mempunyai dampak yang baik dalam dirinya. Dia mengalami yang namanya keterasingan dan kesendirian. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan Penina, ternyata Penina ini sebetulnya orang yang ingin melindungi dirinya supaya diperhatikan oleh suaminya. Namun dengan sikap yang berlebihan, dia mengalami luka batin dalam hidupnya. Perbuatannya, tindakannya adalah satu contoh di dalam kehidupan kita untuk kita bisa melihat bahwa ketika orang itu diperlakukan dengan tidak baik, maka dia melakukan satu tindakan-tindakan ketika dia memiliki satu kesempatan atau kelebihan di dalam dirinya,
yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan di sini dialami oleh Peninnah. Ketika kita merenungkan bahwa luka batin itu terjadi dalam kehidupan seseorang, itu lukanya sangat mendalam di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kalau kita lihat bahwa kita yang merasa cemburu, kita yang marah, atau kita yang merasa kepahitan terhadap orang lain, maka di sini kita bisa melihat bahwa kita pasti akan memiliki satu kesempatan untuk membalas. Bagaimana caranya kita mau membalas orang tersebut? Nah, dengan luka batin yang ada dalam diri Peninnah, dia selalu berusaha untuk menyakiti orang lain. Tetapi di pagi hari ini kita diajar bahwa Kristus ingin bertemu dengan kita yang saat ini yang hidup di dalam kesedihan, kita yang hidup dalam kepahitan, di mana Kristus mau menunjukkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Di sini kita bisa melihat bahwa Kristus ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita supaya kita merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Di mana kasih itu kita miliki, dan kasih itu bila kita berikan untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kepada mereka yang sudah menyakiti hati kita. Dan kita mau terus melakukan dengan kasih yang dari Kristus itu untuk kita bagikan dalam hidup kita. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk menunjukkan kasih kita lebih di dalam hubungan kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita, maka di situ kita bisa lihat bahwa kasih dari Kristus itu yang bisa menyembuhkan luka batin kita. Hubungan-hubungan dalam kehidupan kita, hubungan-hubungan dalam keluarga bisa menjadi renggang. Karena itu kita membutuhkan hubungan-hubungan yang baik dalam keluarga kita, dalam berteman, dalam satu pelayanan dengan kasih Kristus. Biarlah kita tidak menjadi pribadi seperti Peninnah untuk selalu membalas orang dengan kesempatan yang dia miliki, dengan kelebihan yang dia miliki. Di pagi hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan untuk tidak membalas, untuk tidak menyimpan luka batin itu untuk kita lakukan atau kita perbuat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita bisa melihat bahwa kehidupan Peninnah adalah satu sikap yang salah, di mana dia tidak mempergunakan apa yang dia miliki untuk kebaikan dirinya, untuk kemuliaan nama Tuhan, namun untuk satu perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi satu pengingat dan perenungan di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, dan memberkati anak-anak-Mu yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.